Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Mulki Alda dengan NIM 2101686 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Bahasa dan Seni dari Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah tugas dari mata kuliah Teori Pembelajaran Bahasa Indonesia guna untuk memenuhi kelengkapan tugas dengan Ibu dosen pengampu Ibu Yulianti Rashid SPD MPD. Baiklah, materi yang akan saya presentasikan adalah tentang metode pembelajaran bahasa yang dilatar belakangi oleh psikologi tradisional, ada behavioristik, kognitivistik, dan humanistik. Sebelumnya, cakupan uraian psikologi pembelajaran dan linguistik yang melatar belakangi muncul dan berkembangnya metode-metode pembelajaran bahasa itu sebenarnya ada hubungan. Pada awalnya dapat kesepadanan perkembangan antara psikologi dan linguistik. Ada psikologi behavioristik itu sangat relevan dengan kemunculan dan perkembangan linguistik struktural. Sebaliknya, kemunculan psikologi kognitivistik juga berbarengan dengan linguistik transformal. Namun, ada beberapa perkembangan berikutnya terlihat bahwa perkembangan psikologi lebih pesat dibandingkan dengan perkembangan linguistik. Untuk materi pertama, saya akan mempresentasikan tentang metode pembelajaran bahasa yang dilatar belakangi oleh psikologi tradisional. Sebelum mengenal tokoh dan ide utama psikologi tradisional, banyak anggapan ketika seseorang mendengar yang namanya tradisional, pasti mereka akan berpikiran ketika ada tradisional pasti ada yang namanya modern. Yang kedua, penamaan tradisional ini cenderung mengundang anggapan bahwa psikologi tradisional ini tidak memiliki nuansa ilmiah, yaitu tradisional ini menyangkut tentang masalah selera. Yang ketiga adalah tentang penamaan psikologi tradisional cenderung mengundang anggapan bahwa sebelum berkembangnya psikologi modern, para pakar tidak memiliki keseriusan dalam memikirkan masalah jiwa manusia yang akan dikembangkan. Selanjutnya, ada beberapa pakar bahwa psikologi sebagai ilmu itu dimulai tahun 1879. Pakar itu adalah Sudjana. Beliau adalah psikologi sebagai ilmu dimulai tahun 1879. Beliau merupakan seorang ahli filsafat dan ahli faal dan psikologi yang mendirikan laboratorium psikologi di kota Leipzig. Permasalahan utama yang beliau ungkapkan adalah pertama, proses kesadaran serta unsur-unsur yang membentuknya. Kedua, cara unsur-unsur itu saling berhubungan. Ketiga, menemukan hukum atau aturan dari hubungan unsur-unsur tersebut. Selanjutnya, Wundt membangun teori psikologi yang bertolak dari teori atom dalam ilmu kimia. Wundt beranggapan bahwa mempelajari psikologi menyangkut telah unsur-unsur dasar atau atom-atom dasar pengalaman mental manusia. Konsep-konsep psikologi yang diungkapkan sebelum masa Wundt adalah disebut dengan psikologi tradisional. Menurut Sutherland, 5 aliran psikologi adalah pertama, ada psikologi masa Renaissance dan humanistik klasik, psikologi reformatif dan kontrareformatif, psikologi zaman realisme, psikologi zaman renaissance, psikologi abad. Di antara tokoh-tokohnya di antara lain ada Francis Bacon, merupakan seorang negarawan Inggris, filosof dan ahli ilmu alam. Beliau menuliskan beberapa buku, di antaranya ada The Advance of Learning, The New Atlantis, Novum Organum. Menurut beliau, mengenai pandangan hidup tentang alam, Bacon menyatakan bahwa alam harus dikuasai oleh manusia. Pengetahuan tentang alam harus dapat digunakan secara praktis dalam kehidupan manusia. Kedua, ada John Locke, seorang tokoh filsuf dan pendidik. Locke dilahirkan di Wellington dekat Bristol. Orang tuanya dikenal sebagai penganut Kristen yang taat, sekaligus ahli hukum. Ajarannya yang terkenal disebut dengan tabula rasa, yang sering orang artikan dengan kertas putih atau lilin putih bersih.
Ketiga, ada John Request Ratios. John Request Ratios dikenal dengan sebagai pakar pendidikan. Menurut beliau, anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai hak dan tempat yang sama, meskipun dalam kenyataan anak perempuan kurang berharga dibandingkan anak laki-laki. Tapi menurut beliau, anak perempuan sama derajatnya dengan laki-laki untuk mendapatkan pendidikan. Ketiga, ada metode tata bahasa terjemahan, Grammar Translation Method. Sejarah singkatnya, pada abad ke-15, bahasa Latin merupakan bahasa paling banyak dipakai di berbagai bidang. Menjelang abad ke-16, penggunaan bahasa Latin mulai menurun. Namun, pada abad ke-15 sampai ke abad 17, metode pembelajaran bahasa asing di berbagai lembaga mulai diubah. Pengubahan tersebut kemudian diubah nama menjadi metode tata bahasa terjemahan, yang selanjutnya disingkat dengan MTBT, yang saat itu berkembang di kalangan pakar-pakar pembelajaran bahasa Jerman. Kedua, ada landasan teori kebahasaan. Metode tata bahasa terjemahan jelas tidak memiliki acuan teori kebahasaan yang standar. Tata bahasa yang berkembang pada saat itu jelas tata bahasa yang beraliran linguistik tradisional yang sangat dipengaruhi oleh tata bahasa Latin. Teori-teori linguistik tradisional sama halnya dengan psikologi tradisional, yaitu bersifat spekulatif karena sangat kental yang dipengaruhi oleh pemikiran kefilsafatan baik idealisme maupun materialisme. Ketiga, ada landasan teori pembelajaran. Landasan teori pembelajaran yang digunakan dalam penyusunan MTBT juga tidak jelas, yaitu psikologi, apalagi psikologi pembelajaran, belum dikaji secara ilmiah. Jadi, psikologi yang mempengaruhi penyusunan metode ini disebut dengan psikologi tradisional, terutama ada empirisme. Keempat, ada rancang bangun metode. Keempat, ada rancang bangun metode. 7 karakteristik MTBT adalah pertama diantaranya ada tujuan pembelajaran bahasa asing itu adalah untuk membaca teks bahasa asing. Kedua, fokus utama pembelajaran bahasa adalah membaca dan menulis. Ketiga, pemilihan kosakata yang benar. Keempat, kalimat sebagai unit pembelajaran dan pemerolehan bahasa. Kelima, penekanan pembelajaran yang diletakkan pada keakuratan. Keenam, tata bahasa yang diajarkan secara dedukatif. Dan selanjutnya, yaitu pengembangan pola interaksi belajar mengajar dalam penerapan metode tata bahasa terjemahan, yaitu pola interaksi belajar mengajar yang selanjutnya disingkat dengan IBM. Dalam penerapan MTBT masih bersifat satu arah. Guru merupakan pusat pembelajaran dan siswa merupakan objek untuk menempuh kegiatan belajar. Guru merupakan pengenali utama dalam interaksi belajar mengajar. Ketiga, ada metode langsung. Sejarah singkatnya, sejak tahun 1880, para pakar linguistik seperti Henry Sweet dari Prancis, Wilhelm Victor dari Jerman, dan beberapa pakar lainnya menekankan perlunya organisasi profesi intelektual untuk mengembangkan ide-ide pembaruan yang memiliki kredibilitas dan keberterimaan yang tinggi. Tahun 1886 didirikan Asosiasi Fonetik Internasional atau The International Phonetic Association. Pendirian IPA terutama dimaksudkan agar bunyi-bunyi bahasa dapat dituliskan secara tepat untuk menggunakan lambang-lambang yang sama. Tujuan didirikannya IPA ini adalah untuk menelaah bahasa ucapan, mengembangkan pelatihan di bidang fonetik, mengembangkan penggunaan teks percakapan dan dialog, mengembangkan suatu pendekatan secara induktif, dan mengembangkan pembelajaran makna-makna baru dengan menempatkannya melalui asosiasi-asosiasi. Selanjutnya, ada seorang tokoh linguistik Sweet yang mengemukakan 4 prinsip pembelajaran bahasa asing. Pertama, tentang seleksi yang cermat terhadap apa yang dibelajarkan. Kedua, pemberian batas-batas terhadap apa yang akan dibelajarkan. Penyusunan materi pembelajaran yang dikaitkan dengan pembinaan 4 keterampilan berbahasa, ada menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Keempat, penyusunan materi secara gradual. Pakar linguistik dari Jerman yaitu Wilhelm Victor menggunakan teori-teori linguistik sebagai landasan pembelajaran bahasa.
Menurut beliau, latihan yang akurat di bidang fonetik hendaknya memungkinkan guru melafalkan ujaran yang secara akurat. Para pakar tersebut meyakini beberapa prinsip pembelajaran bahasa sebagai berikut. Pertama, bahasa ucapan merupakan bahasa utama yang dibandingkan dengan bahasa tulis. Kedua, temuan-temuan di bidang fonetik hendaknya diaplikasikan dalam pembelajaran bahasa. Ketiga, kata-kata hendaknya ditampilkan dalam kalimat. Keempat, kaidah keterbatasan hendaknya dibelajarkan dengan sesudah siswa terlatih menggunakan butir-butir kebahasaan. Kelima, siswa hendaknya mendengarkan bunyi bahasa terlebih dahulu sebelum menulisnya. Keenam, penerjemahan hendaknya dihindari agar bahasa ibu digunakan untuk menjelaskan kata-kata baru. Kedua, ada landasan teori kebahasaan. Dari segi kesejarahan, metode langsung dilandasi oleh prinsip pembelajaran bahasa yang dikemukakan oleh Goin pada pertengahan abad 19. Akan tetapi, pakar pembelajaran bahasa yang benar-benar menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran bahasa secara alamiah pada pertengahan abad ke-19 adalah Elsevier. Metode yang digunakan ahli ini pada akhirnya dikenal dengan nama metode alamiah. Berbeda konsep dengan metode alamiah yang dikemukakan oleh Tracy Terrell dan Stephen de Krajcen. Ketiga, ada landasan teori pembelajaran. Berdasarkan langkah-langkah penerapan metode langsung, dapat ditelusuri bahwa psikologi yang melandasi pengembangan metode langsung adalah empirisme. Jadi, nuansa psikologi behavioristik pun sudah mulai berkembang dalam pengembangan metode langsung ini. Selanjutnya ada rentang bangun pembelajaran, dan dalam praktiknya metode langsung dilandasi oleh prinsip yang menempuh serangkaian prosedur sebagai berikut. Pertama, pengajaran di kelas menggunakan bahasa target. Kedua, hanya kosakata dan kalimat yang nyata yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari yang dibelajarkan. Ketiga, keterampilan berkomunikasi lisan dibangun secara gradual dan diorganisasikan. Tata bahasa diajarkan secara induktif, dan butir-butir pengajaran baru diperkenalkan secara lisan. Setelah itu ada baik pengujaran maupun pemahaman yang menyimak yang diajarkan. Penekanan pengajaran diletakkan pada ketepatan pengucapan dan ketata bahasaan. Kelemahan metode ini adalah pertama, guru dituntut untuk lebih cermat dan bersih dalam kemampuan berbahasa. Kedua, banyaknya kesukaran untuk menerapkan prinsip ini yang mendasarnya adalah karena guru tidak diperbolehkan menggunakan bahasa ibu. Ketiga, kekurangannya adalah dilihat dari landasan metodologi yang berfokus semata-mata hanya pada pengajaran terhadap penggunaan bahasa di kelas, tetapi gagal dalam menampung isu yang menurut Sweet lebih bersifat mendasar. Kelima, ada pengembangan pola interaksi belajar mengajar dalam penerapan metode langsung. Kelima, ada pengembangan pola interaksi belajar mengajar dalam penerapan metode langsung. Pola IBM yang berkembang relatif lebih kaya dibandingkan dengan pola dalam penerapan MTBT. Dalam metode langsung dikembangkannya teknik tanya jawab. Guru ditempatkan sebagai model dan panutan, dan pada tahap berikutnya, setelah guru berpandangan bahwa siswa telah memiliki penguasaan materi secara memadai, barulah dikembangkanlah interaksi dua arah melalui pendayagunaan teknik tanya jawab oleh psikologi behavioristik. Psikologi behavioristik adalah kata atau sifat yang menunjukkan bahwa dasar-dasar teori yang digunakan untuk menjelaskan bahwa gejala psikologis manusia, termasuk di dalamnya gejala belajar, itu merupakan tindakan respon terhadap rangsangan stimulus dari luar diri manusia atau dari lingkungan. Selanjutnya, ada tokoh dan ide utama dari psikologi behavioristik, yaitu Edward Lee Thorndike. Beliau terkenal sekitar abad ke-20 di Amerika Serikat. Menurutnya, belajar pada manusia pada dasarnya menganut prinsip-prinsip yang sama dengan belajar pada binatang, melalui tahapan trial and error. Teori atau hukum-hukum yang dikemukakan ahli ini adalah pertama, hukum kesiapan, ada hukum latihan, hukum akibat. Ketiga hal tersebut dinamakan dengan hukum primer. Hukum lain yaitu transfer latihan atau transfer of training yang disebut dengan hukum tambahan.
Selanjutnya, ketiga ada landasan teori pembelajaran. Metode audiolingual sangat dipengaruhi oleh psikologi behavioristik yang memandang manusia sebagai organisme yang pasif. Ciri-ciri dari teori ini adalah pertama, mementingkan pengaruh lingkungan. Kedua, mementingkan bagian atau elementaristik. Ketiga, mementingkan peranan reaksi. Keempat, mementingkan mekanisme terbentuknya hasil belajar, mementingkan pengalaman masa lalu, mementingkan pembentukan kebiasaan dalam pemecahan masalah manusia yang dipandang menggunakan konsep trial and error atau coba dan salah. Selanjutnya ada rancang bangun metode. Pada rancang bangun metode ada tujuan pembelajaran. Menurut Huda, terdapat dua tingkat tujuan pembelajaran. Di antaranya ada jangka pendek dan jangka panjang. Tujuan dari jangka pendek adalah untuk mengembangkan kemampuan reseptif auditif siswa melalui latihan menyimak. Kedua, pengembangan kemampuan siswa memproduksi wacana. Ketiga, pengembangan kemampuan menulis. Keempat, pengembangan kemampuan mengarang. Tujuan dari jangka panjang adalah untuk pengembangan kemampuan berbahasa siswa pada seluruh aspek keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, berbicara, menulis, dan aspek sosiokultur penutur bahasa asli. Selanjutnya ada peranan pembelajar, guru, dan materi pada metode audiolingual. Sesuai dengan landasan teori pembelajaran yang beraliran behavioristik, pembelajar atau siswa cenderung ditempatkan sebagai objek pembelajaran. Pengembang metode audiolingual ini meyakini bahwa pembelajaran pada awalnya berkedudukan pasif yang dikenai oleh pengaruh lingkungan. Kedua, guru itu menduduki posisi sentral dalam proses pembelajaran, berperan sebagai modal utama penutur bahasa target. Intinya, pengguna metode audiolingual adalah guru yang merupakan penutur asli bahasa target. Ketiga, materi pembelajaran cenderung ditempatkan sebagai bahan pelengkap dan media guru dalam memberikan stimulus dan modal bahasa target berupa bahan ajar yang disusun berdasarkan analisis. Ketiga, ada metode sugestopedia. Metode sugestopedia, para guru melatih siswa untuk membaca dialog-dialog dengan cara khusus. Beberapa sifat atau ciri sugestopedia ini adalah yang paling umum adalah tentang dekorasi kelas, perabot kelas, penataan atau pengaturan ruang kelas. Yang paling menariknya dari metode sugestopedia adalah menggunakan musik sebagai ritme bagi pembelajaran dalam terapi adalah kegiatan menyimak yang berkaitan dengan teks dan kosakata teks setiap unit. Keempat, peranan pembelajar. Sifat keikutsertaan siswa dalam pembelajaran bahasa melalui penerapan metode sugestopedia adalah tentang kesukarelawan. Kelima, ada peranan pengajar untuk menciptakan situasi yang merupakan wadah pembelajar untuk dapat disugesti dengan baik dan penyaji materi dalam linguistik. Keenam, ada peranan materi pembelajaran. Bahan atau materi pembelajaran dalam metode sugestopedia terdiri dari materi penunjang langsung dan penunjang tidak langsung. Ketujuh, ada prosedur penerapan metode sugestopedia, yaitu ada menjadi 3 bagian yang berbeda. Pertama, ada bagian tinjauan lisan. Kedua, penyajian bahan yang didiskusikan. Ketiga, dikenal dengan fase pertemuan untuk mencoba berhubungan dengan roh manusia mati dan pemutaran musik. Kelima, ada pengembangan pola interaksi belajar mengajar dalam penerapan metode sugestopedia. Pengembangan pola IBM dalam penerapan metode sugestopedia jauh lebih baik dikembangkan aktivitas kelompok belajar. Melalui aktivitas ini, jaringan interaksi belajar antara siswa dengan guru antar siswa itu sendiri berkembang dengan baik. Keenam, ada kemungkinan penerapan metode sugestopedia. Di antaranya ada ciri-ciri yang mencolok adalah menggunakan musik, ritme musik bagi pembelajaran, memperhatikan teori bahasa dalam mendesain atau merancang penggunaan metode sugestopedia, memperhatikan tujuan, silabus, tipe kegiatan, belajar mengajar, peranan pembelajar, peranan pengajar, dan peranan materi pengajar. Selanjutnya, ketiga, materi yang akan saya presentasikan adalah tentang metode pembelajaran bahasa yang dilatar belakangi oleh psikologi kognitivistik.
Berbeda dengan penganjur psikologi sebelumnya, bahwa psikologi kognitivistik ini lebih mementingkan pada proses belajar daripada hasil belajar. Kedua, penganut aliran ini belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, tetapi belajar melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Ketiga, teori ini sangat erat berhubungan dengan teori atau psikologi sibernetik. Menurut teori ini, ilmu pengetahuan dibangun dalam diri seorang individu melalui proses interaksi yang berkesinambungan dengan lingkungan. Keempat, dalam praktiknya, teori ini antara lain terwujud dalam tahap-tahap perkembangan yang diusulkan oleh Jean Piaget, belajar bermakna yang dikemukakan oleh David Ausubel, dan belajar penemuan secara bebas, free discovery learning, oleh Jeremy Bruner. Tokoh-tokohnya ada Jean Piaget asimilasi, yaitu proses penyatuan. Kedua ada proses akomodasi, yaitu penyesuaian, dan ekuilibrasi, yaitu penyeimbangan. Kedua ada David Ausubel. Ia percaya bahwa advanced organizer dapat memberikan 3 macam manfaat. Pertama, dapat menyediakan suatu kerangka konseptual untuk materi pembelajaran yang akan dipelajari oleh individu atau siswa. Dapat berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara apa yang sedang dipelajari dan apa yang akan dipelajari. Ketiga, mampu membantu individu siswa untuk memahami bahan pelajaran secara lebih mudah. Ketiga, ada Jerome Bruner. Beliau mengusulkan teorinya yang disebut dengan free discovery learning. Menurut teori ini, proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru atau pengajar memberi kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu aturan. Keempat, ada kritik terhadap teori kognitif. Teori kognitif, terutama teori yang dikembangkan oleh Piaget, sering dikritik karena sukar dipraktikkan, terutama di tingkat-tingkat lanjut. Selain itu, beberapa konsep tertentu seperti intelijensia, belajar, atau pengetahuan yang mendasari teori ini sukar dipahami, dan pemahaman itu sendiri pun masih belum tuntas. Kedua, ada metode alamiah. Tentu seperti intelijensia, belajar, atau pengetahuan yang mendasari teori ini sukar dipahami, dan pemahaman itu sendiri pun masih belum tuntas. Kedua, ada metode alamiah. Sejarah singkatnya, pada tahun 1977, Tracy Terrell, seorang guru bahasa Spanyol di California, mempublikasikan sebuah rancangan bagi filsafat pengajaran bahasa yang disebut dengan pendekatan alamiah. Terrell dan Krassan bergabung untuk merumuskan metode pembelajaran bahasa yang kemudian dikenal dengan natural approach atau pendekatan alamiah. Ada beberapa yang relatif berbeda dengan pandangan pakar pembelajaran bahasa pada desa itu. Pertama, pendekatan pembelajaran yang dirancang secara tradisional dan pembelajaran dengan metode teknik sama dan tidak dipermasalahkan. Kedua, ada landasan teori kebahasaan. Kedua, ada landasan teori kebahasaan. Menurut Terrell dan Krassan memandang bahasa memiliki fungsi utama sebagai alat komunikasi. Penganjur metode alamiah sangat menentang prinsip kebahasaan yang dianut penganjur metode audiolingual yang memandang bahasa sebagai serentetan kaidah gramatika yang harus dikuasai siswa. Ketiga, dalam metode alamiah, aspek bahasa yang dipentingkan adalah makna dan pesan, bukan kaidah. Ketiga, adalah landasan teori pembelajaran. Krassan dan Terrell secara taat asas mengembangkan teori pengajarannya yang sesuai dengan hasil-hasil penelitian yang berkelanjutan tentang proses pemerolehan bahasa, teori pengajaran yang melandasi. Kedua, metode alamiah yang didasarkan atas temuan-temuan yang akurat tentang pemerolehan dan pembelajaran bahasa.
Berdasarkan temuan tersebut, diajukan 5 hipotesis tentang pembelajaran bahasa. Pertama, ada hipotesis pemerolehan, hipotesis pemantauan, hipotesis urutan alamiah, hipotesis masukan, dan hipotesis saringan afektif. Keempat, ada rancang bangun metode. Metode ini cocok bagi pembelajar tingkat pemula atau tingkat dasar atau siswa yang memasuki tingkat pendidikan atau menengah. Tujuannya adalah untuk mengembangkan kemampuan siswa atau individu mendayagunakan bahasa secara fungsional dalam situasi yang direncanakan. Kedua, ada silabus yang digunakan sebagai pembelajaran melalui pendayagunaan metode alamiah. Ketiga, ada tipe-tipe kegiatan pembelajaran dan pengajaran. Penekanan pembelajaran terletak pada penyajian masukan yang terpahami dalam bahasa target. Keempat, peranan pembelajar penganjur metode alamiah. Menekankan bahwa dalam pembelajaran bahasa target melalui penggunaan metode ini. Kelima, ada peranan pengajar. Guru merupakan sumber primer pengadaan masukan yang terpahami bagi siswa dalam kelas. Guru bertanggung jawab untuk menciptakan dan memelihara iklim kelas sehingga terjalin hubungan antar siswa dan guru. Ketiga, guru bertanggung jawab untuk menciptakan berbagai aktivitas pembelajaran dalam kelas sehingga menarik minat siswa. Keenam, peranan materi pembelajaran. Peranan utama materi pembelajaran dalam metode alamiah adalah pencetus aktivitas komunikasi dalam kelas sesuai dengan konteks dan aspek-aspek ekstralinguistik. Ketujuh, ada proses pembelajaran. Metode alamiah mengadopsi berbagai metode pembelajaran lain, metode langsung, metode respon fisik total, dan metode komunikatif. Kelima, ada pengembangan pola interaksi belajar mengajar dalam penerapan metode alamiah. Pengembangan pola IBM dalam penerapan metode alamiah itu relatif identik dengan pola IBM dalam penerapan metode Suggestopedia, namun memiliki beberapa perbedaan. Yang pertama, pola IBM dalam metode Suggestopedia cenderung lebih bersifat artifisial atau buatan, sedangkan pada metode alamiah lebih bersifat alami. Kedua, pola IBM dalam metode Suggestopedia cenderung lebih tertib karena otoritas guru cukup menonjol. Sementara itu, pola IBM dalam metode alamiah cenderung tergantung pada kondisi siswa. Kedua, ada metode kompetensi komunikatif. Nama kompetensi komunikatif cenderung ditempatkan sebagai suatu pendekatan bukan metode, mengungkapkan bahwa untuk memahami pendekatan komunikatif hendaknya kompetensi komunikatif. Nama kompetensi komunikatif cenderung ditempatkan sebagai suatu pendekatan bukan metode. Nunan mengungkapkan bahwa untuk memahami pendekatan komunikatif hendaknya dipedomani beberapa hal. Pertama, ada teori bahasa, teori belajar, tujuan pembelajaran yang berdasarkan pendekatan, silabus, tipe kegiatan pembelajaran yang dipajankan dalam situasi komunikasi nyata. Keenam, ada peranan, guru, materi, dan Nunan juga menyebutkan bahwa adanya kurikulum itu penting. 1. Pengertian dan konsep pendekatan komunikatif. Konsep kompetensi komunikatif diangkat dari dikotomi Chomsky yang membedakan komponen bahasa menjadi dua. Pertama, ada kompetensi, dan yang kedua ada performansi. 3 pendapat tentang keterkaitan antara kemampuan berbahasa dengan kemampuan berpikir. Kemampuan berbahasa tidak memiliki hubungan dengan kemampuan berpikir. Itu menurut Jelsil dan kawan-kawan. Kedua, kemampuan berbahasa pada dasarnya identik dengan kemampuan berpikir. Itu menurut Lair dan kawan-kawan. Ketiga, kemampuan berbahasa dan kemampuan berpikir memiliki keterkaitan, akan tetapi antara keduanya tidak identik. Kedua, latar belakang perkembangan pendekatan pembelajaran komunikatif. Menurut Imran, pemunculan dan perkembangan pendekatan pembelajaran bahasa komunikatif dilatar belakangi sekurang-kurangnya oleh 3 disiplin ilmu. Yang pertama ada psikologi belajar, kedua ada linguistik deskriptif, dan ketiga ada sosiolinguistik. Ahli asumsi psikologi yang melatar belakangi pertumbuhan dan perkembangan pendekatan komunikatif adalah sebagai berikut.
1. Keseluruhan lebih berarti dari penjumlahan bagian-bagian. Belajar adalah tanggung jawab siswa. Bagaimana kita sebenarnya belajar bahasa sehingga mahir? Belajar akan lebih efektif jika siswa mengetahui apa yang dilakukannya. Tidak semua kesalahan merupakan kesalahan. Selanjutnya, ada faktor keberhasilan pembelajaran bahasa yang ditentukan oleh: pertama, ada keaktifan siswa, kedua, ada yang dipengaruhi oleh pemilihan, ketiga, ada penetapan, keempat, ada penggunaan metode pembelajaran. Asumsi yang dianut pelopor pendekatan pembelajaran bahasa komunikatif tentang teori dan deskripsi bahasa ada 3. Yang pertama adalah bahasa sistem tidak terpisah dengan konteks sosial. Dalam pemakaian bahasa, perhatian lebih terpusat pada arti bukan bentuk bahasa. Sistem bahasa ada 2 aspek kemampuan yang perlu dibedakan, yaitu kompetensi dan berkompensasi. 3. Ada penerapan pendekatan pembelajaran bahasa komunikatif dalam proses belajar mengajar bahasa Indonesia. Ciri-ciri pendekatan komunikatif tersebut adalah sebagai berikut. Makna merupakan hal yang terpenting. Kedua, percakapan kalau digunakan harus berpusat di sekitar fungsi-fungsi komunikatif. Ketiga, kontekstualisasi merupakan premis utama. Keempat, belajar bahasa berarti berkomunikasi. Komunikasi efektif dapat dianjurkan. Keenam, latihan penubian diperbolehkan, tetapi jangan terlalu memberatkan. Ucapan yang penuh dapat dipahami sangat diutamakan. Setiap alat bantu para pembelajar diterima dengan baik. Segala upaya untuk berkomunikasi dapat didorong sejak awal. Kedua, ada peran pembelajar dalam proses belajar mengajar. Rubin dan Thompson dalam tarigan mengemukakan bahwa ciri-ciri pembelajar sesuai dengan konsep pendekatan pembelajaran komunikatif adalah sebagai berikut. 1. Selalu berkeinginan untuk menafsirkan sesuatu secara tepat. Kedua, berkeinginan agar bahasa yang digunakan itu selalu komunikatif. Ketiga, pembelajar tidak merasa malu jika membuat kesalahan dalam berkomunikasi. Selanjutnya ada selalu menyesuaikan bentuk dan makna dalam berkomunikasi. Kelima, frekuensi latihan berbahasa relatif tinggi. Keenam, selalu memantau ujaran sendiri dan ujaran penutur lain untuk mengetahui apakah pola-pola bahasa yang dilahirkan tersebut berterima dalam masyarakat bahasa. Selanjutnya, ada peran guru dalam proses belajar mengajar. Menyebutkan Kandlin dalam tarigan menyebutkan 2 peran guru dalam proses belajar mengajar berdasarkan pendekatan komunikatif. Pertama, pemberi kemudahan dalam proses komunikasi antara sesama partisipan dalam kelas dan materi. Kedua, sebagai partisipan mandiri dalam kelompok belajar mengajar. Keempat, ada metodologi teknik pembelajaran bahasa berdasarkan pendekatan komunikatif. Dalam konteks ini, istilah metode disamakan dengan teknik. Dengan kata lain, nama teknik ceramah misalnya. Dalam bagian ini disebut dengan metode ceramah. Selanjutnya ada peran materi pembelajaran materi. Pembelajaran dalam pembelajaran bahasa berdasarkan pendekatan komunikatif dipersiapkan setelah guru mengadakan suatu analisis kebutuhan pembelajar. Keempat, ada pengembangan pola interaksi belajar mengajar dalam penerapan metode komunikatif. Pendekatan komunikatif. Pola interaksi belajar mengajar dalam pendekatan komunikatif merupakan pola yang sangat ideal. Komunikasi antara guru, siswa, siswa dengan siswa, bahkan guru dengan siswa, masyarakat berkembang sangat optimal. Hal ini disebabkan oleh 3 hal utama. Pertama, pendekatan komunikatif dimaksudkan untuk menjembatani kenyataan fungsi bahasa sebagai alat komunikasi di luar kelas dengan di dalam kelas. Kedua, peran materi pembelajaran dan peran aktif antara guru dan siswa. Keempat, materi yang akan saya presentasikan adalah tentang metode pembelajaran bahasa yang dilatar belakangi oleh psikologi humanistik. Bagi penganut teori psikologi ini, proses belajar harus selalu berhubungan dan bermuara pada manusia itu sendiri. Kedua, teori yang paling abstrak
yang paling mendekati dunia filsafat daripada dunia pendidikan. Teori ini lebih banyak berbicara tentang pendidikan dan proses belajar dalam bentuknya yang paling ideal. Keempat, teori ini lebih tertarik pada ide belajar dalam bentuknya yang paling ideal daripada belajar seperti apa adanya. Kelima, bersifat eklektik. Artinya dalam praktek, teori ini antara lain terwujud dalam pendekatan yang diusulkan oleh Ausubel yang disebut belajar bermakna atau meaningful learning. Sekian hasil presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.